Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas percobaan kedua dan percobaan ketiga. Untuk percobaan yang kedua ini bandul matematis. Ini ada 3 tujuan. Yang pertama mengamati gerak osilasi bandul matematis, kemudian menentukan frekuensi bandul matematis, kemudian menentukan nilai tetapan percepatan gravitasi bumi. Untuk teorinya, terkait bandul matematis, jika suatu massa digantungkan secara vertikal dengan seutas tali panjang satu, seperti ini gambarannya, ini ya. Suatu massa, ini bolanya, digantungkan secara vertikal dengan seutas tali. Terus kemudian disimpangkan kurang dari 15 derajat. Jadi harus kurang dari 15 derajat, tidak boleh lebih. Kemudian maka bandul akan berosilasi dengan frekuensi omega sama dengan 2pi per T sama dengan akar G per L. Omega adalah frekuensi bandul matematis. Kemudian T adalah periode bandul matematis. G adalah kecepatan gravitasi bumi, tetapannya. Kemudian L-nya panjang tali. Ini panjang talinya L ya, disimbolkan dengan L. Yang tadi ini sepanjang 1, ini maksudnya saya salah ketik, ini sepanjang L. Panjang L. Ini gambarannya skematik sistem bandul matematis. Kemudian percobaannya nanti pakai seperangkat bandul matematis, ini ada di lab, kemudian pakai stopwatch untuk menghitung waktu, kemudian mistar ini untuk mengukur panjang tali. Jadi prosedurnya pertama kita simpangkan bandul kurang dari 15 derajat, kemudian dilepaskan sehingga bandul berosilasi. Osilasinya itu ketika disimpangkan itu sampai kembali ke titik semula. Itu satu osilasi. Kemudian ini menghitung periode bandul untuk 20 kali osilasi. Jadi 20 kali bolak-balik. Kemudian mengulangi langkah untuk memvariasi panjang tali bandul matematis minimal 6 variasi panjang tali. Jadi tadi ngukurnya ada 6 kali panjang tali. Misalkan panjang pertama 10 cm, panjang kedua 15, panjang ketiga 20, 25, terus 30, 35. Ini masing-masing 20 kali osilasi. Berarti ada berapa data? 6 kali 20. Tuh ya. Jadi ada 120 kali osilasi. Tapi untuk 20 kali osilasi ini diukur waktunya sekali aja. Jadi stopwatchnya dinyalain pertama, kemudian bandulnya menyimpang atau berosilasi selama 20 kali. Kalau udah 20 kali dipencet, waktunya dilihat. Dipencet stopwatchnya, maksud saya dilihat lagi hasilnya berapa. Kemudian kalau udah dapat data, menentukan nilai tetapan gravitasi bumi dengan metode grafik dan mencari ketidakpastiannya. Gravitasinya itu dengan rumus ini tadi. 2pi per T sama dengan akar G per L. Periodenya udah tahu.
terus pi-nya 3,14, L-nya panjang talinya nanti berarti ada 6 kali. Berarti ada 6 kali gravitasi. Ini ya, pakai rumus yang hmm, itu terkait percobaan bandul matematis. Kemudian ada percobaan 3 gerak lurus, tapi ini besok tidak kita lakukan ya. Saya jelaskan terkait teorinya, bagaimana gerak lurus pada suatu benda. Sebuah benda dikatakan bergerak relatif terhadap benda lain apabila posisi atau kedudukannya terhadap benda kedua berubah dengan waktu. Dengan kata lain, jika kedudukan benda tidak berubah dengan waktu, maka benda dikatakan diam. Sehingga konsep diam dan bergerak merupakan konsep relatif. Itu ya. Misalkan rumah dan pohon dikatakan diam terhadap bumi, tapi bergerak terhadap matahari. Itu juga kalau kereta api yang melaju di stasiun, maka dikatakan kereta api bergerak terhadap stasiun. Tapi penumpang di dalam keretanya itu bergerak terhadap kereta api. Oleh karena itu, untuk mempelajari gerak benda, kita memerlukan pengamat sebagai kerangka acuan relatif terhadap benda yang akan dianalisis. Kemudian untuk memudahkan dan mempelajari gerak benda, ada dua macam gerakan, ada gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Ini ya, prinsip percobaannya, kalau untuk gerak lurus beraturan, hmm, kecepatan benda setiap suatu selalu tetap besar maupun arahnya, sehingga dapat dinyatakan pakai persamaan V sama dengan delta X per delta T. Delta X itu perubahan jaraknya atau perpindahan, delta T-nya selang waktunya. Biasanya kalau delta X satuannya kita pakai meter ya, kalau delta T pakai sekon. Kemudian ketemu V. V itu satuannya meter per sekon. Ini kurang ya, berarti pangkat -1. -1 meter per sekon atau meter kali sekon pangkat -1. Ataupun biasanya kalau di speedometer motor itu kilometer per jam ya. Hmm. Contohnya gerak benda di sumbu X. Berarti delta X-nya adalah perubahan dari titik X1 ke titik X2. Dan T-nya, ya ini titik X1, ini titik X2. Ini. Kemudian dalam selang waktu delta X. Delta X-nya berarti ini. T1 dan T2-nya. Delta T maksud saya. Sehingga kita dapat menuliskan hubungan antara delta X dan delta T dalam grafik seperti ini. Hubungan antara delta X dan delta T. Kemudian
Tadi yang untuk GLB ya, sekarang masuk ke GLBB. 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 Misalkan dapat ditunjukkan pada gerak jatuh suatu benda dari ketinggian tertentu. Misalkan ada apel jatuh dari pohon, gitu misalnya. Kemudian gerak GLBB besar kecepatan pada setiap saat selalu berubah. Sehingga gerakannya dapat berubah gerak dipercepat ataupun diperlambat. Percepatan itu disimbolkan dengan A. Nilainya delta X per delta T. Satuannya meter per sekon kuadrat atau meter kali sekon pangkat min 2. Ya, atau kita juga punya persamaan lain. VT sama dengan V0 plus A kali delta T. Ini persamaan ketiga. Atau bisa juga delta X sama dengan V0 delta T plus setengah A delta T. Ini delta T ini. Delta T kuadrat. Ya. Kemudian kita bisa menggambarkan ke grafik delta X terhadap delta T kuadrat. Ini seperti ini grafiknya. Sama seperti tadi, hanya saja sekarang ini delta T kuadrat. Kalau tadi kan ini ya, ini delta T. Kalau yang ini delta T kuadrat. Ini contohnya gerak dipercepat. Gerak benda pada bidang miring. Ini juga bisa menunjukkan adanya percepatan ya, semakin ke bawah, ini gerakannya akan semakin cepat. Kalau untuk gerak benda pada bidang miring, ini ada gaya-gaya yang bekerja. Ada yang ke bawah M kali G, terus yang tegak lurus dengan bendanya M kali G cos theta, kemudian ini yang panah ke atas, ada sendiri, yang ke bawah juga ada sendiri. Ini rumusnya menyesuaikan ya. Kemudian dengan hukum 2 Newton, persamaannya akan diperoleh. Ini ketika nanti dianalisis, maka dapat persamaan 5 ini. G kali sin theta min mu G kali cos theta sama dengan 2 kali delta X per delta T kuadrat. Ini untuk rumus pada gerak pada benda miring. Oke. Kemudian eksperimennya seperti apa? Ini alat yang akan digunakan linear air track sama dibantu dengan stopwatch. Tapi karena di lab belum ada yang track-track linear ini dulu pernah kita coba pakai yang manual, pakai mistar gitu gue, diukur manual. Kemudian menentukan posisi A dan B untuk mencatat selang waktu yang diperlukan untuk perubahan benda delta X-nya seperti apa. Kemudian ini bendanya nanti diberi beban. Ini ada bebannya. Nanti kan akan meluncur ke bawah.
itu ada gaya beban, gaya ke bawah. Maka akan ada perpindahan benda dari B ke A. Maka akan bergerak ke sana dan bebannya akan turun ke bawah. Ini gerak lurus beraturan. Nah, belum terlihat percepatannya ya kalau yang seperti ini. Gerak lurus beraturan. Dari sini kemudian hmm, setelah diukur, kita lihat nilai delta X sama delta T-nya. Dan dibikin grafik. Ini untuk pengukuran yang pertama, gerak lurus. Kalau yang gerak lurus berubah peraturan, ini sama prosedurnya, hanya saja nanti yang gerak lurus berubah peraturan, ini kita pakai rumusnya. Sebentar. Nah, ini kan hampir sama seperti tadi ya, gerak lurus berubah peraturan. Mungkin nanti jaraknya diperjauh antara delta A dan titik A dan titik B-nya supaya terlihat ada percepatannya. Ketika percobaan gerak lurus berubah peraturan, kemudian menggunakan persamaannya ini ketika nanti udah dapat data, delta X sama dengan setengah kali A kali delta T kuadrat. Nanti delta X-nya udah tahu, delta T kuadratnya tahu, nanti kita tahu percepatannya. Itu. Kemudian setelah dapat data, kemudian menghitung grafiknya, menyusun grafik atau menggambarkan maksud saya. Tuh, grafiknya kayak yang tadi, yang di teori. Jadi dari percobaan yang kedua ini dapat membuat grafik hubungan perpindahan dengan waktu pada gerak lurus beraturan. Kemudian ini juga kita bisa menentukan kecepatan awal benda di gerak lurus beraturan juga. Kemudian hubungan antara perpindahan dan waktu ada gerak lurus. Kalau yang ini gerak lurus berubah peraturan berdasarkan pengamatan. Kemudian dari percobaan juga kita bisa menentukan percepatan gerak benda pada gerak lurus beraturan pada setiap beban yang dipilih. Jadi nanti bisa juga bebannya divariasikan untuk melihat perbedaan percepatan geraknya. Nanti bisa divariasikan. Ya 3 kali bisa. Dengan 3 beban yang berbeda. Kalau di lab sudah ada bebannya itu tersedia, ada beda-beda beban. Bisa dicoba. Oke, ini terkait materi yang kedua. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.